kita hanya akan mengambil ya 2 ayat atau 3 ayat. Nah, surah Yusuf alaihissalam merupakan salah satu surah yang paling indah dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai ahsan al-qasas, sebaik-baik kisah. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah memulai surah Nabi Yusuf dengan Alif Lam Ra. Kemudian setelah itu menyebutkan tentang Al-Quran. Lalu kemudian berkata kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Wahai Muhammad, kami akan mengisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah yang kami wahyukan kepadamu dalam Al-Quran ini. Padahal sebelumnya engkau belum pernah mengetahui kisah ini. Para ulama kemudian berbicara apa yang dimaksud dengan apa faktor surah Yusuf alaihissalam disebut sebagai kisah yang terbaik, kisah yang terindah. Sebagian mereka mengatakan surah ini disebut surah yang terindah karena merupakan satu-satunya surah yang paling merupakan satu-satunya kisah yang paling lengkap dalam Al-Quran. Mereka mengatakan akmalul qasas karena episodenya dari awal sampai akhir itu bersambung dan tidak terputus. Dia mulai dari sejak Nabi Yusuf dan saudaranya, lalu kemudian bertemu dengan ayahnya, lalu kemudian menjadi pembesar Mesir, lalu kemudian keluarga Yakub semuanya pindah ke Mesir. Yang tadi Bani Israel, Bani Yakub tinggal di Palestina, lalu kemudian dipindahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir. Sampai kemudian Nabi Yusuf meninggal. Jadi kisah ini adalah kisah yang sempurna. Berbeda dengan kisah lain dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan hanya sebagian saja. Sebagian mereka mengatakan kisah ini dianggap sebagai kisah yang indah karena setiap pemeran kisah di dalamnya mendapatkan happy ending. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudaranya, hidup sebagai budak, di penjara, tapi pada akhirnya ia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakub alaihissalam pada awalnya sakit-sakitan, kehilangan anaknya, lalu kemudian bertemu dengan ayah, sembuh dan bertemu dengan anaknya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya berdosa, para pendosa yang membuang saudara mereka, yang menyembunyikan kemaksiatan mereka, lalu pada akhirnya bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imra'atul Aziz, wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, pada akhirnya juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan orang-orang yang disebutkan dalam kisah ini pada akhirnya mendapatkan happy ending. Inilah sebagian yang mengatakan faktor kisah ini disebutkan sebagai kisah yang terindah. Sebagian juga mengatakan karena dalam kisah ini terdapat berbagai macam solusi dari problem. Di dalamnya ada problem kekeluargaan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada problem ekonomi, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada problem politik, diselesaikan oleh Allah. Di dalamnya ada problem penyakit medis, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada problem kemaksiatan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada problem sosial, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mereka, ini juga menjadi faktor kenapa kisah ini disebut sebagai sebaik-baik kisah. Dan cukuplah bagi kita
bahwa kisah orang tua dengan anaknya, kisah orang tua dengan anak-anaknya merupakan kisah yang terindah. Cukuplah bagi kita bahwa kisah orang tua dengan anak-anaknya merupakan kisah yang terindah. Kalau anak-anak kita tidak menganggap kebersamaannya dengan kita sebagai kebersamaan yang indah, maka itu berarti kalau kita belum sukses sebagai kepala rumah tangga. Kita belum sukses sebagai orang tua. Kalau seandainya anak kita menganggap bahwa kebersamaannya dengan kita dari kecil, dari sejak lahir sampai dewasa, itu bukan merupakan kisah yang indah. Itu artinya kita sebagai orang tua belum berhasil, belum sukses. Dan kita melalaikan kewajiban kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu, tujuan kita sebagai orang tua adalah agar anak-anak kita merasakan kebersamaannya dengan kita adalah kisah terindah dalam hidupnya, sebagaimana kebersamaan Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya Nabi Yusuf, Binyamin dan saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain. Oleh sebab itu inilah yang harus menjadi tujuan kita dalam berkeluarga, ketika menikah, ketika memiliki anak, ya, agar keluarga kita menjadi kisah yang terindah yang akan terus ya, anak-anak kita kisahkan, ceritakan kepada anak cucunya, lalu kemudian kisah ini berlanjut di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Di surga kita akan berkisah, bercerita. Kenapa masuk surga? Kita akan, ya, sebagian kita akan menjawab kalau seandainya keluarganya menjadi kisah yang terindah bagi dirinya, dia akan menjawab inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu ketika berada di keluarga kami merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahandaku, wahai abahku. Jadi ya abati itu dalam qiraat kita Asim. Tapi dalam qiraat yang lain, beberapa qiraat seperti Abi Amr itu membacanya ya abah, membacanya qiraat Ibnu Katsir. Beliau membacanya ya abah. Artinya abah ini adalah panggilan ayah yang terindah, yang paling lembut, yang paling baik dalam bahasa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Dan dalam surah Nabi Yusuf alaihissalam ini, panggilan kepada ayah semuanya ya abah. Panggilan kepada ayah semuanya ya abah. Jadi abah itu adalah panggilan kepada ayah yang paling indah. Nabi Yusuf mengatakan, ya abah, saya bermimpi dalam tidurku melihat 11 bintang, bulan, melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadaku. Semuanya bersujud kepadaku. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam menjawab, qala ya bunay, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Wahai putraku, janganlah menceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu. Karena saya khawatir mereka akan membuat makar kepada dirimu. Mereka hasad lalu membuat makar kepada dirimu. Karena sesungguhnya syaitan yang menjadi sumber makar adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dua ayat ini memiliki fawaid yang sangat banyak. Di antara faedah yang pertama adalah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, ya abati. Panggilan ayah, panggilan kepada ayah yang paling lembut. Ketahuilah bahwa anak kita tidak akan pernah memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang indah seperti ini, kecuali kalau kita yang lebih dahulu memulai memanggilnya
dengan panggilan-panggilan yang indah. Anak kita tidak mungkin berkata dengan lemah lembut seperti ini, kecuali kalau kita terlebih dahulu bertutur kata dengannya dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini menjadi kaidah dalam pendidikan keluarga. Karena cinta anak kita kepada kita itu berdasarkan perbuatan baik kita. Bukan berdasarkan kita ini orang tuanya, bukan. Cinta anak kita kepada kita itu berdasarkan perbuatan baik kita, tutur kata kita yang lemah lembut, perhatian kita kepadanya, perbuatan baik kepadanya. Bukan karena kita orang tuanya, bukan. Kenapa? Karena kalau anak kita itu tidak hidup sama kita, dia tidak akan pernah mencintai kita. Walaupun dia tahu bahwa kita orang tuanya, dia tidak akan mencintai kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu, kalau ingin agar anak kita memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang baik, maka kita yang terlebih dahulu berinisiatif untuk memanggilnya dengan panggilan yang baik. Kalau ingin agar dia berlemah lembut dengan kita, maka kita yang terlebih dahulu untuk berlemah lembut kepada dirinya. Ini merupakan faedah pertama dari ayat ini. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, wahai abahku, wahai abahku. Lalu kemudian faedah yang kedua, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam menggambarkan dalam mimpinya 11 saudaranya laksana bintang. Ayahnya laksana matahari. Ibundanya laksana bulan. Jadi 11 bintang ini adalah 11 saudaranya, matahari adalah ayahnya, dan bulan adalah ibunya. Itulah takwil dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Semua mereka di akhir kisah itu akan bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam menggambarkan ayahnya sebagai matahari dan ibunya sebagai bulan. Ayahnya sebagai matahari dan ibunya sebagai bulan. Ini menggambarkan bahwa begitulah urgensi orang tua bagi kehidupan kita. Mereka laksana matahari dan laksana bulan. Kalau matahari itu telah redup, ayah kita meninggal, seakan-akan matahari telah redup, tidak ada lagi sinarnya. Kalau ayah kita meninggal, kalau ibu kita meninggal, seakan-akan malam itu gelap, sudah tidak ada lagi bulannya. Itulah perumpamaan orang tua bagi diri kita. Mereka laksana matahari dan laksana bulan. Kalau mereka telah meninggal, laksana sudah tidak ada lagi matahari bagi kita. Tidak ada lagi bulan yang menyinari malam-malam kita. Makanya wafatnya orang tua, ayah atau ibu merupakan musibah terbesar bagi seorang anak. Merupakan musibah terbesar bagi seorang anak. Kenapa? Karena Allah telah menakdirkan bahwa kedua orang tua kita itu merupakan salah satu pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan bahwa salah satu pintu surga adalah babul walidain, pintu kebaktian kepada kedua orang tua. Di sanalah orang-orang yang suka berbakti kepada kedua orang tua masuk ke dalam surga. Jadi Allah menakdirkan bahwa kedua orang tua kita merupakan salah satu pintu surga. Salah satunya meninggal, maka pintu surga kita telah tertutup satu. Kalau kedua-duanya meninggal, pintu itu telah tertutup dan tidak terbuka kecuali celah yang sedikit. Rasulullah SAW bersabda dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan At-Tirmidzi dalam hadis Abu Darda, innal walida awsatu abwabil jannah fa in syi'ti fa'adi hadzal bab aw ihfazhu. Sesungguhnya orang tua itu merupakan pintu paling tengah dari surga.
pintu paling tengah dari surga. Dan juga bisa dimaknai pintu paling terbaik dari surga. Orang tua itu adalah pintu terbaik untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, itu tergantung pada dirimu. Apakah engkau ingin menyia-nyiakan pintu tersebut atau ingin menjaga pintu tersebut? Kalau ingin menyia-nyiakan pintu tersebut, ya lalaikan kebaktian kepada kedua orang tua. Kalau ingin menjaga pintu tersebut, mari berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang tua laksana matahari dan bulan. Bahkan sebagian ulama ketika ibunya meninggal, maka dia menangis. Ketika dikatakan, ya kenapa engkau menangis? Engkau ini adalah ulama, engkau ini adalah orang yang saleh. Kalau mendapatkan musibah yang sedikit, ya Anda pasti menjadi orang yang paling yang paling bersabar. Kenapa sampai menangis? Beliau mengatakan, al-yawm ughliqa alayya babun min abwabil jannah. Kata beliau, hari ini dengan meninggalnya ibundaku, salah satu pintu surga telah ditutup untukku. Telah ditutup untukku. Ya, tentunya ini juga ya sebagai faedah bagi kita bahwa memang ya berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal itu telah tertutup kecuali celah yang sedikit. Ya, kecuali celah yang sedikit. Seperti bersilaturahim kepada kerabat-kerabat mereka, kemudian beramal soleh untuk mereka, wakaf untuk mereka, sedekah untuk mereka, berumrah, berhaji untuk mereka. Ya. Ini semuanya merupakan bagian dari amalan yang masih dianggap sebagai bentuk kebaktian kepada kedua orang tua. Sangat sedikit. Oleh sebab itu, sebelum orang tua kita tiada, maka mari kita semua sebagai anak, sebagai anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan ya juga kita di sini ada banyak juga orang tua yang sudah punya banyak anak, maka mari kita mendidik mereka agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh, agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh. Kemudian di antara faedah dari ayat ini adalah anak-anak kita tidak akan pernah curhat kepada kita kalau kita tidak pernah berkasih sayang kepadanya. Kalau kita jarang bertemu dengan anak kita atau jarang berbicara dengan anak kita, ya, itu dia tidak akan pernah curhat, mengeluhkan permasalahannya kepada kita semua. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua memang harus menyiapkan waktu untuk anak-anak kita. Ya. Kita sebagai orang tua harus menyiapkan waktu untuk anak-anak kita. Baik anak-anak kita masih kecil ataupun sudah dewasa, bahkan ketika sudah menikah. Kita harus siapkan waktu untuk mereka, ya, untuk menasihati mereka, untuk duduk bersama mereka. Ya. Dengan cara yang seperti ini, maka semua persoalan yang mereka dapatkan akan diceritakan kepada kita. Mereka tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Karena pada zaman sekarang, anak-anak terutama Gen Z zaman sekarang, kalau mendapatkan problemnya tidak diceritakan kepada kedua orang tuanya. Itu kebanyakannya. Kebanyakan diceritakan kemana? Ya, dibuatkan status Facebook, dibuatkan status Instagram, TikTok, ya. Atau curhat kepada teman-temannya. Kalau anak-anak kita curhatnya lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah, maka itu pertanda pembinaan kita belum berhasil. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau curhat kepada ayahnya. Curhatnya terkait apa? Hanya mimpi, ya. Terkait hanya mimpi. Ya, mimpi bagi kita adalah hal yang kecil. Mimpi bagi kita hanyalah hal yang kecil. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, hal yang kecil ini bagi Nabi Yusuf ini hal kecil. Hal yang kecil ini beliau ceritakan kepada kedua orang tuanya, kepada ayahnya. Kalau anak kita menceritakan kepada kita walaupun hal-hal yang kecil, itu pertanda bahwa kita sebagai orang tua, ya, sedikit telah sukses mendidik dan membina mereka. Kalau hal-hal kecil pun diceritakan kepada kita. Para ulama mengatakan Nabi Yusuf tidak menceritakan ini kecuali karena ayahnya
Ya. Kecuali ayahnya telah berlemah lembut kepada dirinya. Berkasih sayang dengan kasih sayang besar kepada diri. Dan ini merupakan rumah tangga para nabi dan orang-orang yang soleh. Dalam Al-Quran kita membaca rumah tangga para nabi. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Ya bunai, saya melihatmu menyembelihmu dalam mimpiku. Ini araka fil manami anni azbahuk. Saya menyembelihmu dalam mimpiku, wahai Ismail. Bayangkan, seorang anak, kalau ayahnya otoriter, misalnya dalam rumah tangga, kalau ayahnya, dia tidak sukai, mengatakan, saya tidak mau disembelih. Bayangkan. Saya tidak mau disembelih. Tapi karena hubungan antara ayah dengan anak sangat luar biasa, Nabi Ibrahim selalu perhatian dengan Nabi Ismail, maka dia sebagai anak, mau tidak mau harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Maka dia mengatakan, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka dia mengatakan, wahai ayahandaku, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Saya akan menjadi orang yang sabar. Bayangkan. Jawabannya bukan jawaban kesal, bukan. Tapi jawaban yang terindah. Dia mengatakan, ya abah, wahai ayahku, panggilan yang terindah. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ini rumah tangga para nabi. Belum lagi kita berkisah tentang rumah tangga Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Kemudian Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dalam ayat ini Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Juga Luqman dengan putranya. Jadi rumah tangga para nabi dan orang-orang yang soleh, rumah tangga mereka atau keindahan rumah tangga mereka dibuktikan dengan dialog dan curhatan antara ayah dengan anak-anaknya. Inilah yang mesti ada dalam rumah tangga kita. Agar anak-anak kita tidak banyak curhatnya di luar rumah, sedikit. Karena dia porsi curhatnya dalam rumahnya lebih banyak. Ini yang mesti kita perhatikan. Ya, karena banyak sekarang, masya Allah, kita perhatikan anak-anak kita, walaupun mungkin anak-anak kita sendiri, sudah pergaulannya sudah tidak jelas kemana, bahkan di antara mereka ada yang merokok misalnya, di antara mereka ada yang subhanallah dengan banyak problem. Maka salah satu solusinya adalah tentunya kita memperhatikan anak-anak kita, berkasih sayang kepadanya, agar kemudian dia merasa bahwa satu-satunya problem, satu-satunya solusi yang harus dia lakukan ketika bertemu dengan problem adalah curhat kepada kedua orang tuanya. Satu-satunya solusi ketika ada problem bagi dirinya adalah curhat kepada kedua orang tuanya. Inilah yang perlu kita lakukan dalam pembinaan rumah tangga. Kemudian kita sebagai anak, ketika ada problem, maka mintalah solusi dari kedua orang tua. Kalau ada problem, mintalah solusi kepada kedua orang tua. Sampaikan kepada kedua orang tua. Walaupun mungkin orang tua kita bukan orang yang soleh. Walaupun mungkin orang tua kita pikir mustahil bisa memberikan kita solusi. Atau mungkin orang tua kita katakan, mungkin dia tidak punya solusi. Tapi sampaikan kepadanya, saya punya problem begini. Tujuannya apa? Tujuannya sekadar untuk menyampaikan problem Anda. Tujuannya apa? Solusi terbaik dari orang tua adalah doa. Solusi terbaik dari orang tua kita adalah doa. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Dalam Mustadrak Al-Hakim. Ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua untuk anak-anaknya. Jadi minimal solusi yang kita dapatkan dari orang tua kita adalah doa. Jadi kalau kita punya problem, sampaikan kepada kedua orang tua kita. Kalau saya punya problem begini, pasti orang tua kita akan mendoakan. Pasti orang tua akan mendoakan walaupun dia tidak punya solusi lain, tapi dia pasti akan mendoakan. Dan itu adalah solusi yang terindah
sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya mungkin diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata utama seorang mukmin. Doa itu senjata utama seorang mukmin. Dan memang kita sebagai orang tua ini tidak cukup dengan hanya pembinaan. Tidak cukup dengan pembinaan. Kalau kita membina anak kita, lalu kita tidak sukses, mungkin salah satu problemnya adalah kita jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mensolehkan mereka. Padahal Allah telah menuntun kita dalam Al-Quran untuk banyak mendoakan mereka. Allah telah menuntun kita dalam Al-Quran agar banyak mendoakan anak-anak kita. Ya. Tentunya ada 3 doa dalam Al-Quran. Ada 3 doa dalam Al-Quran yang Allah perintahkan untuk kita baca. Kalau kita membaca doa-doa ini, maka kita dianggap sebagai orang-orang yang saleh. Dan doa ini kita tujukan kepada 3 sosok orang yang berjasa pada diri kita. Kepada 3 sosok yang dekat dengan kita. Yang pertama adalah doa untuk kedua orang tua. Yang pertama adalah doa untuk kedua orang tua. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Bani Israel. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berkasih sayang sewaktu mendidik diri saya sewaktu kecil. Sosok kedua adalah istri kita. Dan sosok ketiga adalah anak-anak kita. Disebutkan oleh Allah di akhir surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ada 3 sosok yang harus selalu kita doakan. Bahkan mendoakan mereka merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ciri orang-orang yang saleh. Yaitu doa untuk kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk istri kita dan doa untuk anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hendaknya 3 sosok ini kita doakan dengan doa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca. Jangan sampai pembinaan putra-putri kita yang masih kurang sukses, sebabnya adalah kita belum banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pembinaan putra-putri kita harus melalui 2 ini. Yang pertama adalah pembinaan secara maksimal, yang kedua adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam pembinaan yang lain, dalam tarbiyah kita, dalam dakwah kita, harus melalui 2 ini. Pembinaan secara maksimal, yang kedua adalah doa. Kalau ada seorang murabbi yang tidak mendoakan mutarabbinya, itu murabbi yang sangat lalai. Kalau ada murabbi yang tidak mendoakan para mutarabbinya, itu murabbi yang sangat lalai. Dan tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah saja mendoakan para sahabatnya. Bahkan sahabat-sahabatnya yang sudah meninggal, bayangkan, sahabatnya yang sudah meninggal, beliau ziarahi dan doakan. Rasulullah itu seringkali berziarah ke syuhada Uhud, ke pemakaman para sahabatnya. Bahkan tengah malam berziarah ke pemakaman Al-Baqiyah. Ya. Pada tengah malam, ketika mau tidur, bangun berziarah ke mana? Ke kuburan Al-Baqiyah. Karena rindu kepada para sahabatnya dan mendoakan mereka. Aisyah yang saat melihat Rasulullah bangun, kemudian cemburu. Ya. Jangan sampai ini beliau pindah ke rumah istrinya yang lain. Ya. Jangan sampai beliau pindah ke rumah istrinya yang lain. Akhirnya Aisyah kemudian apa? Menguntit Rasulullah SAW. Rasulullah keluar, beliau mengendap keluar untuk mengikuti, jangan sampai keluar ke rumahnya Ummu Salamah atau rumahnya Sofiyah atau rumahnya Juwairiyah dan lain-lain. Diintip, diikuti. Ternyata Rasulullah pergi ke kuburan Baqi. Jadi Rasulullah selalu mendoakan para sahabat. Oleh sebab itu, seorang murabbi yang tidak mendoakan para mutarabbinya dalam ibadah, dalam salat,
dalam doanya, itu masih dianggap sebagai murabbi yang lalai. Karena pembinaan itu bukan hanya sekadar pembinaan, tapi juga doa. Kenapa doa? Karena hati anak-anak kita, hati orang-orang yang kita bina, itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berkehendak untuk memberikan mereka hidayah atau menyesatkan mereka. Allah lah yang punya kuasa untuk membolak-balik hati mereka di atas ketaatan atau membolak-balik hati mereka di atas kemaksiatan. Kemudian di antara faedah yang lain adalah jangan pernah meremehkan cerita anak kecil. Jangan pernah meremehkan cerita anak kecil. Atau juga jangan pernah meremehkan tulisan dan perbuatan anak kecil seremeh apapun. Jangan pernah. Kalau kita diceritakan kepada kita, wahai abah, tadi malam saya mimpi ini. Kita katakan, itu mimpi yang itu mimpi yang tidak, yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mendapatkan cerita ini dari Nabi Yusuf, beliau langsung serius. Jangan meremehkan anak kecil. Ya. Bahkan kalau mungkin kita pikir, ini mimpi yang remeh, jangan diremehkan. Ya. Cukup katakan, ajarkan kepadanya bagaimana seorang Muslim ketika bermimpi. Bagaimana seorang Muslim ketika bermimpi. Bagaimana seorang Muslim ketika misalnya mendapatkan mimpi yang buruk, diajarkan. Ya. Jangan diremehkan. Nabi Yakub ketika mendengar cerita Nabi Yusuf langsung serius. Ya. Dan ini yang harus kita lakukan. Ketika mendengarkan cerita dari anak kecil, kita harus serius mendengarkan. Kita harus serius mendengarkan. Dan serius merespon. Serius merespon. Walaupun mungkin dengan sekedar basa-basi. Tapi jangan pernah meremehkan ceritanya anak kecil walaupun cerita itu dianggap remeh bagi kita. Ya. Apalagi ceritanya mimpi, jangan dianggap remeh. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika masih remaja bermimpi berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ra'aitu anni inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biyadi mirwahah adhubu anhu dhubab, kata Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari. Saya bermimpi berada di samping Rasulullah dan di tangan saya ada kipas. Kipas ini saya gunakan untuk menghalau lalat. Ya, menghalau lalat yang akan singgah pada tubuh Rasulullah. Saya halau. Ya. Saya kipas. Maka kemudian mimpi itu diceritakan, Al-Bukhari ceritakan kepada gurunya yang bernama Ishaq ibnu Rahawi. Ishaq ibnu Rahawai. Al-Bukhari menceritakan kisah ini kepada gurunya, Ishaq. Apakah gurunya Ishaq mengatakan, itu mimpi yang tidak ada gunanya atau remeh? Tidak. Ishaq langsung mengatakan, wahai Muhammad, Al-Bukhari namanya Muhammad ibn Ismail. Wahai Muhammad, insyaallah Anda akan menjadi orang yang menjadi pembela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan menjadi pembela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dewasa, beliau kemudian menulis kitabnya Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tidak ada kitab di dunia ini yang paling sahih. Tidak ada kitab di dunia ini yang paling utama selain Al-Quran, selain dari Sahih Al-Bukhari. Faktornya apa setelah taufik dari Allah? Penyemangat, motivasi dari Ishaq ibnu Rahawiyah terkait dengan mimpinya anak kecil Al-Imam Al-Bukhari. Bayangkan. Mimpi jangan meremehkan. Perbuatan apapun sekecil apapun yang dia lakukan jangan diremehkan. Az-Zahabi rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi, salah seorang ahli hadis yang tidak ada tandingannya setelahnya. Az-Zahabi rahimahullah ketika masih belajar, masih anak kecil, remaja, menulis. Dan tulisannya sangat indah. Jarang-jarang para ulama itu memiliki tulisan yang indah. Jadi para ulama besar, jarang-jarang di antara mereka memiliki tulisan yang indah, jarang. Al-Imam Ibnu Taimiyah itu tulisannya tidak bisa dibaca.
Asyuti apalagi tulisannya sangat jelek, ya. Tulisannya para ulama itu jelek-jelek, ya. Ya. Tapi Al-Dhahabi ini beda. Tulisannya sangat indah. Dilihatlah tulisannya tersebut oleh gurunya, Alamuddin Al-Birzali. Ketika gurunya melihat tulisan Al-Dhahabi sangat indah, maka gurunya mengatakan, Masya Allah, khattuka yushbihu khattal muhaddithin. Wahai ya Dhahabi, tulisanmu ini menyerupai tulisannya ahli hadis, tulisannya para ulama hadis. Maka apa yang dilakukan Al-Dhahabi? Al-Dhahabi kemudian termotivasi. Ini motivasi dari gurunya, motivasi yang sedikit, tapi berhasil menjadikan Al-Dhahabi sebagai ulama ahli hadis yang tiada tandingannya di era belakangan. Tidak ada tandingannya. Ya, setelah era Al-Imam Al-Dhahabi, tidak ada ulama hadis yang selevel dengan beliau kecuali Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini menunjukkan bahwa motivasi kita yang sedikit pada perbuatan anak-anak yang kita anggap remeh bisa menyebabkan lompatan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Kemudian ayat yang kedua, Ya'qub berkata, qala ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Wahai anandaku, jangan mengisahkan ceritamu ini, mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka khawatir akan membuat makar terhadap dirimu. Di sini menjadi jelas bagi kita bahwa Ya'qub merasa bahwa Yusuf akan menjadi lebih utama dari diri. Ya'qub merasa bahwa Yusuf akan menjadi nabi seperti dirinya. Dan kabar kenabian Nabi Yusuf alaihissalam ini disukai oleh orang tuanya, tapi tidak akan disukai oleh saudara-saudaranya. Bayangkan, ya. Ini menandakan, para ulama mengatakan, al-syakhsul wahid alladhi yuridu waladahu an yakuna afdala min huwa al-walid. Ya. Bahwa satu-satunya orang yang ingin agar kita menjadi orang yang lebih baik dari dirinya adalah ayah kita. Satu-satunya orang yang menginginkan agar diri kita ini lebih baik dari dirinya adalah siapa? Orang tua kita. Nabi Ya'qub menginginkan Nabi Yusuf lebih baik dari dirinya. Maka dia mengatakan, iya, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara. Saya sebagai ayah menginginkan agar engkau lebih baik dari diri saya, menjadi seorang nabi dan rasul. Tapi saudara-saudaramu belum tentu. Saudara-saudaramu belum tentu suka kabar bahwa engkau akan menjadi seorang nabi. Belum tentu suka. Ya, ini menandakan bahwa orang, ya, satu-satunya orang yang menginginkan kita itu lebih baik dari dirinya adalah ayah kita. Dan inilah yang kita sebagai ayah sekarang, ya, yang sudah punya anak, kita menginginkan anak kita lebih baik dari diri kita. Dari berbagai macam hal. Ya, dari segi ekonomi misalnya, kita dahulu mungkin kekurangan, anak kita hidup lebih baik dibandingkan kita. Dari segi pendidikan, kita ingin anak kita lebih baik pendidikannya dibanding kita. Ya. Dari segi kesolehan, kita ingin anak kita lebih baik dibandingkan kita. Dari segi, ya, akademik misalnya, anak kita kalau bisa profesor, ya, kita menginginkan dia lebih baik dari diri kita. Ya. Keluarganya, kita menginginkan agar keluarganya lebih baik daripada keluarga yang kita bina. Itulah, ya, perasaan orang tua kepada anak-anak. Tidak ada orang yang menginginkan kita lebih baik kecuali orang tua. Adapun orang lain, saudara-saudara kita, ya, kerabat kita, sahabat kita, belum tentu, ya, menginginkan agar kita lebih baik dari dirinya. Oleh sebab itu, untuk memutuskan hasad dan makar ini, Nabi Ya'qub memerintahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam
agar tidak menceritakan kisah ini kepada saudara-saudaranya. Tapi sudah menjadi sunnatullah, kisah ini kemudian bocor. Kisah ini kemudian bocor. Problemnya yang namanya hasad, subhanallah ya. Kita akan jelaskan insyaallah yang namanya hasad itu tidak hanya berupa persoalan realitas. Kita kan hasad kalau melihat orang apa? Punya rumah ya, yang bagus misalnya, orang hasad. Ya. Orang Masya Allah punya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, itu kan hal yang realitas. Tapi yang namanya hasad, pada persoalan mimpi pun hasad bisa masuk, subhanallah. Pada persoalan mimpi, bayangkan cuma mimpi saja. Ya. Nabi Yusuf bermimpi. Ya. Saya bermimpi menceritakan mimpi ini kepada orang lain. Ada orang hasad karena mimpi. Ya, subhanallah. Jadi hasad itu bisa masuk pada segala hal. Ya. Saudara-saudaranya mendengar Nabi Yusuf bermimpi, 11 saudaranya, semua mereka bersaudara bersujud kepada Nabi Yusuf. Kalau kita kan mendengar, ya mungkin di antara kita, itu kan cuma mimpi. Tapi tidak bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sampai mimpi pun dijadikan sebagai sumber kedengkian dan hasad. Ya. Dan ini merupakan apa? Merupakan godaan syaitan. Ya. Karena di akhir ayat ini Nabi Yakub mengatakan inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Jadi godaan syaitan itu membuat kita hasad sampai kepada mimpi. Subhanallah. Ya. Ini merupakan ya, hasad yang paling aneh. Ya, hasad yang paling aneh. Oleh sebab itu ya, kita hendaknya meminta kepada anak-anak kita untuk tidak menceritakan privasi yang ada dalam rumah. Ya. Kalau bisa anak-anak kita diminta, jangan menceritakan segala hal yang ada dalam rumah, privasi keluarga. Kenapa? Karena kalau privasi itu baik, maka itu akan menjadi sumber kedengkian dan hasad bagi orang lain. Sebagaimana terjadi dalam kisah Nabi Yusuf ini. Dan juga disebutkan dalam beberapa hadis dalam riwayat At-Tabrani dari hadis Mu'adz ibnu Jabal. Walaupun hadisnya mungkin dianggap oleh para ulama dhaif, tapi maknanya benar. Rasulullah SAW bersabda, Ista'inu liinjahi hawaijikum bil kitman. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Kata Rasulullah, kuatkanlah kesuksesan usaha kalian dengan tidak menceritakannya. Kalau mau sukses, salah satu rahasianya adalah jangan terlalu banyak cerita. Ya. Kalau mau sukses, rahasianya adalah jangan terlalu banyak cerita. Usaha saja, usaha dan berusaha tidak perlu banyak cerita. Kata Rasulullah. Jadi sukseskan usahamu dengan tidak menceritakannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ya, setiap orang yang mendapatkan nikmat itu pasti akan dihasadi oleh orang lain. Pasti akan ada orang yang hasad kepadanya. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Jadi mau sukses, jangan terlalu banyak cerita. Ya. Ini bapak-bapak biasanya kalau sudah kumpul, pasti ceritanya poligami. Ya, itu tidak akan sukses itu. Ya. Ya, diam-diam saja. Ya, diam-diam. Ya. Ya, seperti ada seorang sahabat saya, Masya Allah, hafidh Al-Quran. Orangnya cuma diam-diam, Masya Allah, pendiam. Ya, tapi tidak ada yang tahu bahwa dia berpoligami, Masya Allah. Ya. Ya, yang tahu cuma sedikit. Orang cuma sedikit. Bahkan orang yang dekat dengannya di pondoknya tidak ada yang tahu. Ya. Bukan karena sembunyi-sembunyi, tidak. Ya. Tapi memang dia tidak mau cerita. Dia tidak mau cerita banyak. Ya. Itulah orang-orang yang sukses. Ya. Ya, mungkin berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu yang pertama. Jadi kalau yang diceritakan oleh putra kita adalah kebaikan, akan ada orang yang merasa hasad dengan kita. Tapi kalau yang dia ceritakan adalah aib keluarga, ya, maka itu akan menjadi sebuah celah, sebuah keburukan yang akan orang lihat.
dalam rumah tangga kita. Jadi putra-putri kita hendaknya ya diminta untuk tidak menceritakan privasi rumah tangga. Ya, kalau mau menceritakan ya sekedarnya atau hal-hal yang baik, tapi jangan juga terlalu ya diumbar. Ya, jadi mereka diminta untuk tidak menceritakan privasi ini. Ini sangat urgen. Ini sangat urgen ya bagi kita semua. Ya. Kenapa? Karena untuk menjamin keutuhan rumah tangga kita, keluarga kita. Bayangkan sekarang mimpinya Nabi Yusuf diketahui oleh saudara-saudara, bukan orang lain, saudara-saudaranya, tapi malah menjadi sumber musibah yang menimpa keluarga Yakub alaihissalam. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang larangan Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Dan kemudian menyebutkan faktornya. Ini juga merupakan bagian dari pembinaan. Kalau kita melarang anak-anak kita, maka kita harus sebutkan apa sebabnya. Apa sebab larangan ini? Ya. Ini merupakan bagian dari pembinaan. Supaya anak-anak kita tidak bingung. Ini ayah saya melarang saya, tapi kok bagi saya tidak masuk akal. Ya. Ini dia larang saya, tapi kok tidak ada faktornya. Apa sebabnya? Jadi ketika kita melarang, ketika kita memerintahkan, melarang, maka kita harus sebutkan apa faktor perintah ini. Apa motif dibalik larangan ini? Disebutkan. Sebagaimana Yakub alaihissalam mengatakan, jangan ceritakan mimpimu. Faktornya apa? Karena khawatir. Ya, diketahui oleh saudara-saudaramu dan mereka akan membuat makar dari dari mimpi tersebut atau dari kisah tersebut. Ya. Terakhir, ya, terkait dengan hubungan orang tua dengan anak ini, kita tadi sudah sebutkan bahwa satu-satunya orang yang menginginkan kita lebih utama dari dirinya adalah ayah kita. Dan ini tentunya berkaitan dengan fitrah seorang ayah. Berkaitan dengan fitrah kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Dan juga berkaitan dengan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak kita baik, lebih utama dari kita, kesalehannya lebih baik, maka tentu manfaatnya akan dirasakan oleh diri kita sendiri. Ya, jadi kalau anak kita soleh, yang pertama kali dimuliakan oleh Allah adalah diri kita. Kalau kita anak-anak kita soleh, ya kan di dalam sebuah hadis misalnya, Rasulullah memakaikan orang kedua orang tua pakaian kebesaran surga. Ketika mereka bertanya, wahai Allah, kenapa kami dipakaikan dengan pakaian seperti ini? Allah mengatakan, karena kedua anak kalian beristighfar untuk kalian. Jadi sebelum anak kita diberikan kemuliaan, kita lebih dahulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah amalan anak-anak kita? Amalan soleh anak-anak kita. Kita juga mendapatkan pahalanya? Ini beberapa pertanyaan ya, yang sering kali ditanyakan. Kalau anak kita soleh, lalu dia beramal soleh, apakah pahala amalannya kita juga dapatkan? Ini perlu perincian. Yang pertama adalah, kalau amalan soleh anak kita itu, dia lakukan atas perintah kita. Dia lakukan atas arahan dan ajaran kita, maka kita pasti mendapatkan pahala dari amalan solehnya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan, mengajarkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Maka ajarilah anak-anak kita dengan berbagai macam kebaikan. Kalau dia laksanakan, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa amalan yang kalau dilaksanakan oleh anak-anak kita, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Di antaranya adalah
kalau anak-anak kita menjadi hafidz Al-Quran. Kita juga akan mendapatkan pahalanya. Ya. Yang kedua, kalau mati syahid. Ya. Kalau mati syahid, maka kita juga akan mendapatkan, orang tua pasti akan mendapatkan pahalanya. Karena orang yang mati syahid, penghafal Al-Quran, mereka akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan-amalan yang lain yang tidak berkaitan dengan yang kita sebutkan ini, maka orang tua tidak mendapatkan pahalanya. Orang tua tidak mendapatkan pahalanya. Hanya saja tetap diharapkan kalau anak kita soleh, dia bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Itu tetap diharapkan kalau anak kita soleh, walaupun dia bukan penghafal Al-Quran, dia tidak mati syahid, tapi dia anak yang soleh, tetap diharapkan agar dia memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ya. Karena dia terdapat dalam banyak ayat bahwa kalau orang-orang yang saling mengenal di dunia akan saling memberikan syafaat. Ya. Bahkan dalam Musnad Ahmad, ya, dalam Musnad Ahmad, Allah memerintahkan kepada anak-anak, udkhulul jannah. Mereka mengatakan, hatta yadkhula aba'una wa umhatuna. Wahai Allah, kami tidak masuk surga sampai ayah bunda kami masuk ke dalam surga. Allah kemudian memerintahkan kedua kalinya, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka mengatakan, lan nadkhula hatta yadkhula aba'una wa ummatuna. Kami tidak akan masuk surga ya Allah sampai ayah bunda kami juga masuk surga. Ini pemberian syafaat. Ini kalau anak-anak kita anak-anak yang saleh. Maka Allah kemudian terakhir mengatakan, ya mereka juga ngotot kepada Allah ya, syafaat ya. Terakhir Allah mengatakan, udkhulu antum wa aba'ukum. Ya. Kalau begitu masuklah kalian semua. Ya. Ayah bunda kalian masuk, kalian juga masuk semuanya ke dalam surga. Ya. Ini merupakan bagian dari syafaat anak-anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga kajian yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Waktu ya. Atau 5 menit lah kalau ada yang mau bertanya. Atau kalau tidak ada ya kita. Iya, jamaah sekalian. Karena sebagian besar ini peserta daurah tanfiz, waktu juga persiapan untuk mengikuti acara. Jadi tidak dibuka dulu pertanyaan. Ini sudah 6:30 ini sekarang. Baik jemaah sekalian, pekan depan kita lanjut lagi taklim kita. Dimohon Ustaz untuk melanjutkan materi ini. Mudah-mudahan Ustaz tidak ke daerah. Jemaah subuh yang berbahagia, panitia menyiapkan jalan kote, ada teh, ada kopi di belakang. Nanti selesai sholat sunat, baru kita cicipi tuh jalan kote sama kopi. Kita tutup pengajian subuh kita hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya nanti langsung saja sama Ustaz konfirmasinya begitu.